Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Detik-detik Ramadan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita syukuri, sehingga dengan syukur tersebut Allah akan menambahkan tambahan-tambahan anugerah keberkahan, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan dan anugerahnya. Marilah kita mensyukuri detik-detik Ramadan dengan mengisinya dengan amal soleh, dengan zikir, baca Quran, dan aneka bentuk ibadah. Di samping kita sendiri saat ini sedang berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang istimewa, karena di situ kita diuji oleh Allah dengan ibadah yang tanpa bentuk, hanya Allah yang tahu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu yang dijanjikan Allah bagi orang yang berpuasa adalah ampunan. Ampunan ini anugerah besar, meskipun kadang-kadang kita merasa kurang puas dengan sekedar ampunan. Padahal itulah yang diburu oleh orang-orang yang beriman. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami patuh, semua itu kami berharap agar dapat ampunan-Mu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan anugerah ampunan ini. Marilah kita bersegera berusaha untuk meraih ampunan ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan kita berhenti untuk memasukkan nutrisi bagi jasmani kita. Maka saat yang tepat kita untuk menambah nutrisi bagi rohani kita dengan memperbanyak thalabul ilmi. Marilah kita kembali menyegarkan atau menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang kadang-kadang kita itu merasa tahu tapi sering itu terlupakan. Mungkin yang saya sampaikan ini banyak yang sudah tahu, tapi ketika kami mengajar di beberapa kelas di kalangan perguruan tinggi dan kami tanyakan pertanyaan yang sepele tentang sesuci, sesuatu yang mendasar sekali, yakni pertanyaan apa bedanya antara hadas dan najis. Banyak yang bingung. Ada mengatakan kalau hadas itu yang mewajibkan mandi, najis mewajibkan wudhu. Ada mengatakan kalau hadas itu adalah disebabkan oleh faktor luar, najis disebabkan faktor dalam. Yang itu menunjukkan banyak dari kalangan anak-anak kita yang masih bias dalam pemahaman masalah najis dan hadas. Padahal ini penting. Salah satu syarat diterimanya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Maka penting bagi kita untuk memahami konsep hadas dan najis ini. Dalam perspektif kacamata mazhab Syafi'i, yang namanya hadas adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan batalnya sholat.
Hadas ada dua, hadas kecil, yakni hal-hal yang membatalkan wudhu, dan hadas besar, yakni hal-hal yang mewajibkan mandi. Hadas itu sendiri adalah peristiwa, bukan benda. Sementara kalau najis itu benda. Ada 3 jenis najis. Najis ringan yakni mukhaffafa, najis berat yakni mughalladah, dan najis ringan yakni mutawassithah. Najis yang ringan yakni kencingnya anak, kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun serta hanya mengkonsumsi ASI. Cara mensucikannya dengan menghilangkan ain atau barang najis itu lalu diperciki air cukup. Sementara najis mutawassithah yaitu najis yang sedang, maka perlu dihilangkan dulu najisnya lalu disiram dengan air. Sedangkan najis mughalladah yakni najis yang disebabkan oleh anjing dan babi, maka cara mensucikannya dengan menghilangkan dulu najisnya, ya, rasanya, warnanya, dan juga baunya. Kemudian dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian cara menghilangkan hadas, kalau hadas kecil ya dengan wudhu, syarat rukunnya kita sama maklum. Dan kalau hadas besar, maka menghilangkannya dengan mandi besar. Perlu juga diketahui bahwa hadas kecil ini ya ada 4. Yang pertama, hal-hal yang keluar dari kubul dan dubur, baik yang padat, cair maupun gas. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya tanpa penghalang juga bukan mahram. Yang ketiga, hilangnya kesadaran baik karena tidur atau pingsan atau karena efek obat, ya. Yang keempat adalah memegang dubur atau kubulnya sendiri atau dubur kubulnya orang lain, bahkan kubul dan duburnya bayi dengan tapak tangan tanpa ada penghalang, itu juga tergolong hadas kecil. Menghilangkannya, mensucikannya dengan berwudu. Lah, penting sekali kita memahami konsep hadas dan najis ini agar kita tahu cara bersuci. Ada satu lagi, ya, cara bersuci yaitu dengan istinja atau cawit dari selepas kita BAB atau tetuyo kata orang Jawa. BAB itu buang kotoran, bisa tetuyo bersuci dengan air atau lainnya air. Nah, ini penting, bahkan dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ketika mengomentari bab wudu, tindakan bersuci jasmani itu adalah awal dari bersuci rohani. Maka ketika kita bersuci jasmani, sertakan juga doa-doa yang menyambungkan tindakan jasmani itu kepada rohani kita, agar tidak hanya jasmani kita yang suci, tapi juga rohani kita. Karena yang dilihat Allah besok dan sekarang yang dicatat oleh Allah, kemuliaan di hadapan Allah adalah kemuliaan hati kita. Mudah-mudahan dengan barokah puasa Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan anugerah keelokan jasmani dan rohani di hadapan Allah dan makhluknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh